Oke, kalau gitu kita mulai ya. Saya share screen ya. Baik. Ya, saya belum diizinkan untuk share screen ini. Sebentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Terima kasih sudah mempercayakan tutoran Pemcek ini kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Saya coba sebisanya ya. Eh, ini materinya Prof. Sobir. Itu ada biotik sama biotik stres. Kayaknya kalau yang biotik itu mirip sama yang disampaikan Bu Yudi kan ya. Jadi mudah-mudahan kita nggak perlu jauh-jauh nanti sampai ke yang biotik. Mudah-mudahan.
Oke. Pada dasarnya kan eh, tanaman itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kondisi cekaman lingkungan ya, baik itu cekaman biotik maupun abiotik. Nah, jadi yang dilakukan tanaman adalah mereka menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada. Nah, eh, untuk yang abiotik biasanya itu cekamannya itu adalah cekaman hara dan cekaman toksisitas. Cekaman hara, toksisitas, dan suhu biasanya itu. Nah, kalau yang di sini sepertinya eh, cekaman cekamannya itu lebih banyak ke toksisitas sama suhu. Kalau saya lihat yang defisiensi hara sepertinya tidak ada. Space. Level space. Control space. Eh, Sepertinya kalau yang slide ini bisa dipahami sendiri lah ya, atau ini perlu dijelasin? Kayaknya enggak, ya kan? Nah, mungkin kita langsung ke sini aja. Jadi, kondisi cekaman lingkungan itu biasanya cekaman yang eh, berasal dari luar luar individu tanaman. Itu akan berpengaruh pada pertumbuhan maupun perkembangan tanaman, yang ujung-ujungnya itu adalah produksi. Jadi produksi di sini bisa berupa biomasa, bisa berupa bagian dari tanaman yang dipanen. Nah, yang namanya cekaman lingkungan itu sebenarnya bisa berupa defisiensi hara. Tapi biasanya yang paling sering terjadi itu adalah keracunan. Nah, keracunan biasanya itu eh, lebih banyak disebabkan oleh aluminium sama salin. Selain toksik, cekaman lainnya itu nanti ada cekaman suhu. Ujung-ujungnya ini nanti polanya sebenarnya mirip-mirip. Jadi itu eh, terutama perbedaannya itu pada penyebabnya dan nanti gen-gen yang teraktivasi. Tapi kalau mekanisme di dalamnya itu satu sama lain sepertinya mirip-mirip aja sih kalau menurut saya. Nah, beberapa mekanisme tanaman untuk menghadapi cekaman itu ada avoidance, tolerance, resisten, dan aklimatisasi. Kalau yang avoidance, ini tanaman menghindarkan jaringan yang aktif bermetabolisme itu dari cekaman. Jadi kalau misalnya bentuknya itu adalah cekaman aluminium misalnya, tanaman itu menghindarkan aluminium jangan sampai masuk. Jadi dicegah di luar sel, itu avoidance. Nah, kalau tolerance itu aluminiumnya ada yang masuk, tapi tanaman itu bisa mengatasi sejumlah tertentu aluminium yang masuk. Jadi kalau yang avoidance, aluminiumnya benar-benar dihindari, nggak boleh masuk gitu ya, dengan mekanisme tertentu. Sedangkan kalau tolerance, aluminium itu bisa masuk dan sampai level tertentu dan tanaman tetap bisa melanjutkan hidupnya, bisa tumbuh, berkembang, dan berproduksi. Nah, kalau resistensi ini adanya ketidakcocokan antara uh, avirulence gen sama resistant gen. Nah, jadi ini lebih ke biotik sebenarnya kalau resistance. Jadi kalau untuk yang abiotik biasanya yang dipakai adalah tolerance. Sedangkan aklimatisasi ini adalah respon fisiologi tanaman. Jadi aklimatisasi ini kalau misalnya tanaman tercekam aluminium misalnya, maka ada perlakuan agronomi di sana untuk menghindari aluminium misalnya dengan diberikan perlakuan tertentu, dikasih apalah seperti obat penawar gitu kan. Jadi yang terjadi adalah
respon fisiologi. Di sana tidak ada aspek genetik, jadi tidak ada aspek yang diturunkan kalau untuk yang aklimatisasi. Nah, jadi ke dalam konteks ini biasanya yang kita bicarakan adalah avoidance dan tolerance kalau untuk abiotik, sedangkan untuk yang biotik biasanya resistance. Bohongnya patokannya SMP Nah, N2 ini yang dicontohkan adalah N2 Jakarta. cekaman kekeringan. N2 Jakarta. Cekaman kekeringan itu ada yang umumnya itu ada 3 macam bentuk adaptasinya. Ada yang escape, tolerance, dan avoidance. Kalau yang escape itu tanaman menghindari fase-fase tertentu agar tidak sampai terkena cekaman. Jadi kayak misalnya supaya dia tetap bisa melanjutkan hidupnya, tanaman itu berbunga lebih cepat, menghasilkan biji lebih cepat, dewasa lebih cepat, dan mati lebih cepat. Tapi dengan begitu dia bisa melanjutkan keturunannya, jadi sempat berbunga, berbuah, berbiji, dan bisa tumbuh yang baru gitu kan. Nah, sedangkan kalau avoidance, ini ada bagian jaringan tanaman yang dijaga, jangan sampai dia terkena dampak dari cekaman tersebut. Jadi apakah caranya itu dengan membentuk perakaran yang lebih dalam, atau pertumbuhannya jadi lebih lambat. Nah, kalau misalnya itu yang gampangnya, kalau misalnya tanaman itu kekurangan nitrogen, pada avoidance, daunnya akan tetap hijau. Karena tanaman itu menghindari jaringan yang bermetabolisme itu jangan sampai dia terdampak dengan cekamannya. Jadi, walaupun kekurangan nitrogen, daunnya akan tetap hijau. Itu avoidance. Sedangkan kalau yang tolerance, mekanismenya adalah dia kekurangan nitrogen. Daunnya tidak begitu hijau, tapi dia bisa tumbuh dengan lebih baik. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang avoidance, dengan daunnya tetap hijau, dia tetap bermetabolisme, ada kalanya justru berdampak pada banyaknya energi yang dipakai. Jadi tanamannya justru setelah daunnya tetap hijau, dalam jangka waktu tertentu dia malah akan jadi tumbuhnya terhambat, atau bahkan tidak berproduksi, atau bahkan mati. Sedangkan kalau tolerance, hidupnya nggak bagus-bagus amat gitu kan, daunnya nggak terlalu hijau, tapi dia bernegosiasi dengan kondisi yang ada. Jadi dia tetap bisa berproduksi, produksinya tidak begitu baik, tapi masih lebih baik daripada tanaman yang tidak punya mekanisme adaptasi. Artinya tanaman yang resisten. Nah, bentuk mekanisme toleransinya itu ada yang ini ya, ada Ross scavenger, osmotic adjustment, dan lain-lain. Oke, ini stres lingkungan, biotik, dan abiotik. Jadi kalau biotik itu ya makhluk hidup ya, kita tahu semua seperti yang tertulis di sini. Sementara kalau yang abiotik itu ada suhu, stres air, stres air, kekeringan, dan dingin. Dan juga racun. Nah, kalau keracunan itu biasanya yang paling sering terjadi adalah logam berat, seperti aluminium dan salin. Oh, di sini juga ada besi kan. Ya, sedangkan kalau temperatur itu cahaya dari mulai intensitasnya maupun durasi penyinaran. Ya, seperti yang sebelumnya yang di Boning juga ini selalu diingatkan bahwa yang namanya cekaman itu tergantung pada seberapa parah tingkat cekamannya, seberapa lama dia tercekam, dan ada frekuensi cekamannya, atau apakah cekamannya itu terus-menerus atau hanya temporer. Nah, ini berpengaruh pada bagian mana dari tanaman itu yang akan terdampak. Jadi
kalau dia pada fase perkembangan tertentu, itu akan berpengaruh pada misalnya dia jadi terhambat pembentukan polen, karena terhambat pembentukan polen, terhambat pembentukan buah, atau terhambat untuk perkembangbiakannya. Nah, genotipe yang tahan ini akan melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya, sementara genotipe yang tidak tahan ini akan mati. Oke. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa mekanisme untuk beradaptasi dengan cekaman itu bisa dengan jalan fungsional protein, bisa juga dengan regulatory protein, dan bisa juga dengan kedua-duanya. Jadi setiap tanaman itu punya mekanisme nanti yang beda-beda, tapi bisa jadi ini ada di semuanya. Hanya saja bisa jadi hanya bagian-bagian tertentu yang dominan pada tanaman tertentu. Jadi kalau yang fungsional protein itu ada misalnya dengan penggunaan membran protein yang spesifik, semuanya itu semua sel itu kan punya ini ya membran protein. Jadi yang untuk lalu lintas air dan hara misalnya itu kan ada transporter. Nah, ini ada macam-macam jumlahnya, ada macam-macam jenisnya. Ini akan spesifik tergantung dari cekamannya dan jenis tanamannya. Nah, juga termasuk enzimnya. Enzim dan molekul-molekul yang makromolekul yang dihasilkan, juga protein-protein tertentu. Nah, ini tergantung pada faktor transkripsinya juga. Jadi cekamannya apa, nanti transduksi sinyalnya apa, itu akan mengaktifasi gen-gen apa, itu sifatnya spesifik. Sebenarnya ini menjelaskan bagian itu. Nama-namanya ini ya silakan dihafal aja. Tapi saya pikir bukan namanya yang penting, tapi mekanismenya yang perlu dipahami. Kalau bisa menghafal namanya bagus, tapi kalau nggak bisa, setidak-tidaknya mekanismenya nanti yang kita pahami. Nah, ini saya pikir nanti dibaca aja. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan disampaikan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti kita cari sama-sama, ya. Nah, gambar ini kan menceritakan bahwa ini ada cekaman air ya. Cekaman air itu penyebabnya bisa macam-macam. Jadi bisa karena memang airnya nggak ada, atau airnya disabotase. Jadi misalnya karena suhu yang dingin, itu membentuk molekul-molekul air itu menjadi lebih besar, sehingga nggak bisa masuk ke channel-channel ini, ke baik itu channel maupun aquaporin, dia nggak bisa melewati, katakanlah, lubang-lubang untuk lalu lintas air. Sehingga air nggak bisa masuk. Terus tanaman jadi dehidrasi. Bisa juga air nggak bisa masuk karena ada terlalu banyak garam. Karena salinitas tinggi gitu kan. Nah, ketika di lingkungan di sekitar ini ada banyak garam, tanaman itu cenderung untuk menghindari garam masuk. Jadi pintu-pintunya ditutup. Kalau pintunya ditutup, bukan cuma garam yang nggak masuk, air juga nggak masuk, gitu kan. Nah, jadi penyebab dari stres air itu bisa bermacam-macam. Salah satunya memang yang pasti itu adalah kekeringan. Kalau air tidak ada karena kekeringan, maka ini akan diterima oleh reseptor sebagai sinyal bahwa air tidak ada karena tidak tersedia karena kekeringan. Maka di sini ada apa namanya, semacam messenger yang spesifik untuk kekeringan. Ini akan mengaktifkan gen-gen
tertentu. Ini yang di sini ada abad, CA2, dan teman-temannya nih ya. Nah, ini semacam second messenger untuk menghasilkan sinyal. Sinyal transduksi. Sinyal transduksi ini seperti memberi kabar bahwa kita kekurangan air. Nah, ketika ada informasi bahwa ini kekurangan air, informasi ini bisa disampaikan ke nukleus, sehingga nukleus ini bekerja dengan cara mengaktifkan gen-gen tertentu, gen-gen yang berfungsi untuk mekanisme pertahanan. Nah, tapi bisa juga ini tidak melewati nukleus. Sinyal transduksi ini bisa langsung diterima oleh molekul-molekul tertentu. Di sini seperti ada protein fungsional untuk menghasilkan mekanisme pertahanan. Jadi jalurnya dia bisa dua, bisa melalui menunggu ekspresi gen untuk mengaktifkan gen-gen tertentu sehingga menghasilkan senyawa-senyawa tertentu, atau bisa langsung sinyal transduksi itu menghasilkan apa namanya, memotong jalur, istilahnya itu kan ada cascade gitu ya, memotong jalur informasi sehingga dia bisa membentuk mekanisme pertahanan. Nah, ini kalau cekaman kekeringan itu ada responnya, respon biokimia, respon fisiologis, dan respon molekuler. Respon biokimia itu ya seperti menghasilkan osmoprotektan, terus scavenger, maupun hormon-hormon yang apa namanya, asam-asam organik. Sementara respon fisiologis itu dengan pengaturan stomata dan pengaturan potensial air dan lain-lain. Nah, kalau yang molekuler ini yang lewat tadi sinyal transduksi. Sinyal transduksi itu untuk menghasilkan sinyal transduksi itu untuk men-trigger gen-gen tertentu menghasilkan mekanisme pertahanan. Nah, ini kalau di sini kan kita lihat bahwa baik itu suhu rendah, dingin, cold, maupun kekeringan, ataupun salinitas, ini menginduksi senyawa yang sama, mengaktifkan ABA. Jadi ada ABA yang independen, ada yang ABA dependen. Dependen di sini maksudnya ABA-nya ini baru akan diproduksi kalau ada signal yang spesifik. Nah, yang ini yang dependen. Nah, kalau yang independen ini sinyal kekurangan air misalnya itu bisa menghasilkan ABA tanpa didahului oleh proses-proses tertentu. Bedanya ini nanti kalau yang cold ini akan mengaktifkan gen yang DREP1, sedangkan kalau yang drought ini menghasilkan DREP2. Kalau yang salt itu gennya berbeda lagi, dan masing-masing ini punya apa namanya, punya mekanismenya sendiri. Jadi ujung-ujungnya ini memang sama, gennya itu adalah gen yang untuk kekurangan air. Jadi tadi karena pencetusnya itu beda, maka jalur untuk pengaktifan gennya ini nanti yang bisa berbeda. Ini homolog antara mekanisme stres yang terjadi pada Arabidopsis dengan yang terjadi di apa namanya, padi. Jadi kalau kita lihat di sini kan gennya ada ABA, di sini ada ABA, tapi pada tanaman yang berbeda, ini pada Arabidopsis misalnya, ini ada gen-gen lain di sini yang dihasilkan. Sementara kalau yang di padi ini beda lagi. Tapi kayaknya ini kemarin nggak sampai kayak gini sih. Ujiannya nggak sampai kayak gini.
Eh, crosstalk ini lebih kurang sebenarnya kayak yang sebelumnya ya, 2 slide yang sebelumnya. Jadi itu membahas tentang bagaimana terjadinya, eee, bagaimana kekurangan air itu direspon oleh sel sehingga mengaktifkan sistem pertahanan. Jadi kalau tadi kan kita lihat bahwa pencetusnya beda, maka jalur pengaktifan gennya itu berbeda dan gen yang aktif juga berbeda. Jadi itu yang perlu dihafal. Jadi kalau pencetusnya itu adalah cold, eee, gennya apa gitu. Kalau pencetusnya itu drought, gennya apa gitu. Itu ya harus dihafal. Tapi mekanismenya sebenarnya sama. Ini saya lewatkan ya. Nah, detoksifikasi. Detoksifikasi ini biasanya proses ini terjadi untuk hara hara-hara tertentu kayak misalnya itu tadi aluminium, logam logam berat, aluminium, kuprum, besi gitu kan. Dan termasuk juga yang bukan logam berat tapi garam, ya, salin. Nah, detoksifikasi ini untuk mengatasi eh, masuknya unsur-unsur yang tadi di dalam tanaman agar tidak sampai merusak. Jadi mekanismenya itu ada dengan memproduksi rose scavenging, bisa juga dengan memproduksi osmolit. Nah, ini kalau ini rose scavenging-nya itu apa aja, ini ya silakan kalau mau dihafal. Tapi yang penting kita tahu bahwa mekanismenya itu ada yang 2 macam ini, dengan membentuk osmolit dan juga membentuk rose. Kalau rose itu kan berarti dia eh, pertama yang namanya cekaman itu menghasilkan ROS, ya kan? ROS itu akan men-trigger metabolisme tanaman. Metabolisme tanaman itu menghasilkan ROS lagi. Jadi ini sebenarnya kan lingkaran setan ya. Sementara kalau tanaman terus bermetabolisme itu kan akan akan apa namanya? Menghasilkan ROS sebagai produk sampingnya. ROS ini radikal bebas, radikal bebas. Jadi dia sifatnya merusak. Nah, rose scavenging itu adalah molekul yang bisa menghentikan keradikalannya si rose ini. Jadi ini adalah senyawa-senyawa yang bisa menetralkan aktivitas si rose. Nah, yang berikutnya itu adalah dengan pembentukan osmolit. Ini manitol, fruktan, dan lain-lain ini. Prolin ini adalah osmolit yang bisa bisa membantu menjaga tekanan osmotik tanaman. Dan biasanya ini kan molekul-molekul yang tidak bermuatan. Jadi dia tidak mengganggu proses penyerapan hara dan lain-lain. Dan biasanya ini berupa gula atau senyawa yang sifatnya netral. Nah, ini si ROS itu. ROS itu sama dengan radikal bebas ya, supaya nggak bingung. Biasanya untuk kita anggaplah istilahnya menetralkan ya, walaupun itu bukan istilah yang tepat juga. Nah, itu biasanya dengan penggunaan antioksidan. Nah, ini adalah enzim-enzim yang biasa digunakan atau yang enzim-enzim yang bermanfaat untuk menetralkan radikal bebas. Homeostasis ini bahwa tanaman itu perlu menjaga homeostasis sel-selnya ya, supaya selnya bisa tetap berfungsi dengan baik. Nah, ada ionic homeostasis, ada osmotic homeostasis. Yang namanya ionic ini biasanya karena adanya garam. Kalau di sini kan Na+, Na+ itu kan
muatannya positif gitu ya. Jadi eh, itu untuk gampangnya mengingat bahwa ini yang namanya ionik gitu. Nah, Na ini tidak begitu disukai oleh tanaman. Dia dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi kalau dia banyak, ini tidak disukai. Karena apa? Karena Na ini kalau dia banyak, dia akan menarik air. Jadi air itu akan susah masuk ke sel. Nah, selain itu Na itu Na itu berkompetisi dengan kalium. Karena kan Na positif, kalium juga positif gitu ya. Jadi kalau masuk ke sel itu kadang-kadang ada channel-channel yang dia hanya mengenali muatan. Jadi sama-sama muatannya satu positif, dikasih izin masuk gitu. Jadi alih-alih kalium yang masuk malah natrium gitu. Nah, begitu natriumnya banyak di dalam, kan kaliumnya jadi kurang tuh. Padahal kalium itu dibutuhkan tanaman, baik untuk menjaga homeostasis maupun untuk kofaktor enzim. Nah, kalau kaliumnya itu kurang, maka beberapa enzim itu tidak aktif. Kalau enzim-enzim itu tidak aktif, maka metabolisme terganggu gitu ya. Dan homeostasis pasti terganggu. Nah, kalau natriumnya kebanyakan, natrium itu merusak dinding sel. Dinding sel itu kan lipoprotein ya. No, dinding sel itu fosfolipid. Jadi fosfolipid itu eh, ada proteinnya di sana. Kalau protein terkena garam itu rusak. Jadi kalau dinding bukan dinding sel yang maksud saya itu membran sel. Kalau membran selnya itu rusak, maka fungsi selektif itu tidak bekerja. Jadi tanaman itu akan mengalami gangguan homeostasis. Jadi sel-selnya itu membran selnya bentuknya jadi enggak bagus. Karena dia enggak bagus, dia tidak turgor lagi. Karena enggak turgor, eh, kan tanaman itu salah satu syarat dia membelah, itu kan ada informasi bahwa ini sudah waktunya membelah. Salah satunya itu adalah tanaman mencapai volume tertentu gitu ya. Jadi kalau dia tidak turgor, tanaman menganggap dia belum waktunya untuk membelah. Jadi akhirnya selnya tidak membelah dan tanamannya jadi kecil, kerdil, seperti itu. Nah, itulah kenapa eh, Na ini dihindari, jangan sampai masuk ke dalam sel. Tapi kadang-kadang, kayak yang tadi kita sampaikan bahwa kadang-kadang Na itu masuk melalui channelnya kalium. Nah, kalau Na-nya sudah masuk, ini kalau jumlahnya masih sedikit, itu masih bisa hidup berdampingan dengan damai gitu kan pada tanamannya. Tapi kalau udah kebanyakan, ini harus disimpan ke vakuola supaya tidak mengganggu. Tapi kadang-kadang vakuola juga kepenuhan. Nah, kalau vakuolanya sudah kepenuhan dengan Na, maka Na harus dikeluarkan. Nah, ini osmotic homeostasis. Ini seperti yang tadi di slide sebelumnya ya. Itu osmoprotektan itu ini dibaca aja apa-apa aja itu fungsinya dan macam-macamnya. Di antaranya itu ada asam amino, ada gula, dan ini ada onium compound. Saya nggak tahu yang nomor 2 ini apa ya, onium compound. Oke. Nah, ini tadi kenapa kenapa air itu bisa mengganggu tekanan osmotik. Jadi ya sebenarnya ini kita udah tahu lah ya bahwa salah satu fungsi air itu selain sebagai alat kendaraan untuk lalu lintas hara, ya juga untuk menjaga turgor sel
Nah, jadi ketika air itu tidak tidak cukup, maka tekanan osmotik itu bisa terganggu. Kalau tekanan osmotiknya terganggu, itu lalu lintas hara juga bisa jadi terganggu. Ini saya kurang kurang bisa menjelaskannya. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang paham bagian ini bisa bantu untuk jelasin ini maksudnya apa, gambarin. Ini, eh, saya lupa ini kira-kira apa maksudnya. Ah, ini menceritakan bahwa pada tanaman yang terkena cekaman itu ada perbedaan kandungan manitol yang di daun maupun yang di akar. Jadi kan dilihat manitol yang di daun itu lebih sedikit daripada yang di akar gitu ya. Jadi ada semacam akumulasi. Eh, akumulasinya itu ada di mana? Seperti itu. Kita tahu bahwa pergerakan hara itu kan mengikuti ada yang aktif, ada yang pasif ya, pergerakan hara itu. Jadi kalau yang aktif itu dia bisa bergerak walaupun dari konsentrasi yang rendah ke yang tinggi. Nah, kalau yang pasif itu dari konsentrasi yang tinggi ke yang rendah. Saya kira seperti itu. Saya lupa ini penjelasannya apa, tapi ini memang ya prolin itu salah satu dari molekul yang mengindikasikan bahwa tanaman itu terkena cekaman tertentu. Kalau misalnya cekaman efisiensi kalium itu ya prolinnya naik, kalau dia cekaman kekeringan ya prolinnya juga naik. Nah, jadi ini menyebutkan bahwa prolin itu sebenarnya enggak begitu berpengaruh dalam menurunkan osmotik, tapi dia lebih pada untuk mencegah kerusakan membran. Artinya ini cuma menjelaskan itu aja. Growth regulation, hmm, apa ya? Saya kurang tahu ini apa penjelasannya waktu itu ya. Maaf ya, saya lupa ini tentang apa. Ini menjelaskan beberapa cara yang dilakukan untuk membentuk tanaman yang toleran terhadap kekeringan. Jadi kalau kita lihat yang pertama itu apa aja sih yang bisa dijadikan indikasi dari cekaman kekeringan misalnya gitu kan. Jadi ketika ada cekaman kekeringan itu akan diterima oleh sel sebagai uh, signal signal perception. Kemudian dengan adanya signal perception ini, sel akan mengirimkan sinyal transduksi. Dia seperti mengirim pesan bahwa tanaman mengalami masalah sehingga uh, mereka perlu melakukan sesuatu gitu kan. Nah, di sini ada di tengah-tengah ini sebenarnya ada messenger. Nanti messengernya itu mengaktifkan gen-gen tertentu sehingga lahirlah ini mekanisme defense mekanisme itu. Apakah bentuknya itu pembukaan dan penutupan stomata, cross scavenging, dan lain-lain, sehingga ujung-ujungnya tanaman itu toleran terhadap cekaman kekeringan. Nah, jadi ketika mekanisme ini kita pahami, kita bisa
melakukan manipulasi atau modifikasi. Gennya apa? Gen yang paling berperan di sini yang mana gitu. Karena kan ini mekanismenya panjang ya, dari mulai penerimaan signal sampai pengiriman signal sampai pengaktifan gen, itu mekanismenya panjang. Jadi yang kita lakukan adalah mengenali masing-masing gen-gennya itu apa, fungsinya apa, di mana, kapan. Nah, sampai nanti kita menemukan yang berikutnya ini construction of transgene. Jadi gen apa yang mau kita pakai, promoternya apa, kapan dia harus aktif, apakah dia aktifnya terus-menerus, atau kalau hanya diinduksi oleh kekeringan aja, misalnya seperti itu. Sampai akhirnya kita dapat tanaman yang toleran kekeringan. Ini salah satu konstruksi gen yang menggunakan konstruksi tanaman transgenik yang menggunakan modifikasi gen trap dari tanaman padi. Ini saya lewatkan. Ini saya lewatkan, tapi nanti kalau misalnya mau dibahas, silakan aja disampaikan ya. Ini saya lupa dibahas apa kemarin. Salinity tolerance in plants. Oke, nah ini agak menarik. Nah, kalau di sini kan kita bisa lihat ada cekaman salin dan cekaman suhu dingin, kekeringan, dan di sini ada aba. Kenapa ada aba ya? Atau mungkin drought garis miring aba kali. Maaf, saya nggak tahu kenapa ada aba di sini. Jadi kalau kita lihat yang cekaman salin, ini tadi kan dia mempengaruhi dua hal. Dia mempengaruhi stres ionik dan stres osmotik. Jadi yang keseimbangan ionik dan keseimbangan osmotiknya itu terganggu. Nah, di sini gen-gennya kemarin waktu ujian ini keluar fungsi gen SOS3 dan SOS1 yang ditanya. Jadi di sini ada gen SOS3, SOS2 dan ada satu lagi SOS1. Nah, jadi walaupun ini fungsi namanya SOS123, tapi cara kerjanya itu SOS duluan, SOS3 duluan, baru SOS2, nanti baru SOS1 kalau misalnya ada SOS1. Jadi cekaman salinitas itu diterima oleh gen SOS3. Kemudian SOS3 ini memberi sinyal untuk mengaktifkan gen SOS2. Gen SOS2 ini nanti akan mengaktifkan gen SOS1 sebenarnya. Jadi gen SOS1-nya itu gen SOS2 ini bisa mengaktifkan gen SOS1 ataupun bisa melalui mekanisme yang lain nanti. Gen SOS1 itu fungsinya mengeluarkan natrium dari dalam sel keluar, baik di dalam sitoplasma keluar maupun dari dalam vakuola ke sitoplasma itu keluar. Nah, keluarnya natrium yang didorong oleh SOS1 itu melalui membran plasma kan? Nah, di membran plasma itu ada ion-ion transporter. Jadi, SOS1 mendorong natrium keluar dari membran sel, baik dari vakuola ke sitoplasma maupun dari sitoplasma ke luar sel. Itu keluarnya melalui transporter. Nah, dengan begitu, homeostasis ini bisa terjaga. Nah, yang berikutnya, salinitas itu mengganggu keseimbangan osmotik.
Nah, ketika keseimbangan osmotik terganggu, ini berfungsilah sistem MAP itu mitogen activated phosphor kinase. Jadi sistem untuk mengaktifkan mekanisme pertahanan. Ringkasnya seperti itu. Nah, MAP kinase ini akan menghasilkan osmolit tertentu yang nanti akan menjaga keseimbangan homeostasis lagi. Di sisi lain, cekaman ionik ini bisa menghasilkan stres ikutan, jadi secondary stress. Karena kan tadi ketika terjadi ketidakseimbangan ion, itu kan salah satunya tadi air nggak bisa masuk gitu ya. Jadi kita ingat tadi pertama natrium dicegah jangan sampai masuk ke sel gitu kan ya. Ketika natrium itu dicegah nggak bisa masuk ke sel, lubang-lubang jalur masuknya natrium itu ditutup. Ketika jalur masuknya natrium ditutup, air juga nggak bisa masuk. Akhirnya tanaman juga kekurangan air. Yang gara-garanya bukan semata-mata karena tidak ada air tapi air nggak bisa masuk. Ini yang salinity stress ini yang panah ke bawah putus-putus ini ya, yang menghasilkan secondary stress. Nah, kalau yang drought ini langsung panahnya dari drought ke secondary stress, mengaktifkan gen yang DRAP ini, dan gen DRAP ini mengaktifkan protein-protein untuk mengatasi cekaman kekeringan. Nah, yang ini lanjutnya ada detoksifikasi. Ketika sudah didetoksifikasi, pembelahan selnya bisa tetap normal. Kalau tidak didetoksifikasi, ini bisa mengganggu pembelahan sel. Jadi kayak yang tadi salah satu isyarat bahwa sel sudah waktunya membelah itu adalah sel mencapai volume tertentu, gitu kan ya. Jadi kalau selnya itu enggak turgor, sinyal yang mengatakan bahwa sel sudah waktunya membelah itu tidak ada, sehingga sel tidak membelah. Kalau selnya tidak membelah, tidak bertambah banyak, maka pertumbuhannya kan terganggu. Nah, ketika ini sudah didetoksifikasi, maka selnya akan turgor lagi. Ketika selnya sudah turgor, sinyal untuk pembelahan sel itu akan datang. Jadi sel bisa tetap bertumbuh dan berkembang. Restricting the entry of toxic ions. Nah, ini tadi yang kita bilang ya. Jadi ketika ion-ion ini dianggap akan membahayakan tanaman, ini dijaga di luar, jangan sampai masuk. Nanti ada mekanisme tertentu yang bisa menjaga Na jangan sampai masuk. Ini dengan tanaman menghasilkan yang namanya salah satunya itu asam organik. Jadi asam organiknya itu akan berikatan nanti dengan NaCl sehingga dia nggak bisa, karena jadi kan molekulnya jadi besar ya. Dengan molekulnya besar dia tidak bisa masuk. Atau kalau misalnya tanaman ini udah salah, bukan tanaman, Na-nya sudah terlanjur masuk ke yang kedua. Yang kedua, transporting toxic ion to stem leaf or older leaves, gitu kan. Untuk kompartementasi itu artinya Na-nya itu dimasukkan ke gudang. Dalam hal ini vakuola. Nah, di padi, tempat penyimpanannya itu ada di batas antara akar dengan batang ini. Di sini nanti ada gudang penyimpanan Na. Nanti di antara batang dengan daun pertama itu nanti ada lagi gudang penyimpanannya. Nanti di antara daun bendera itu juga ada lagi gudang penyimpanannya. Artinya, kalau sudah kadung masuk, tanaman itu akan menjaga jangan sampai dia mengganggu daun bendera, jangan sampai dia mengganggu pembentukan buah dan pengisian bulir. Nah, jadi ada kompartementasi di sana. Nah, kalau misalnya setelah dikompartementasi pun itu masih juga
nggak cukup, maksudnya ya namanya gudang suatu saat dia akan penuh, maka di sini Na itu harus dikeluarkan supaya tetap menjaga keseimbangan tadi. Jadi mekanisme pertama dia ditahan jangan sampai masuk. Mekanisme kedua kalau dia sudah masuk dia akan dikompartementasi. Yang ketiga dia harus dikeluarkan kalau sudah nggak bisa lagi dikompartementasi. Yang keempat disekuestrasi. Ini sebenarnya ini sebenarnya sama kayak yang nomor 2 sih, cuman di sini tidak spesifik di organ yang mana kalau yang nomor 4 ini, tapi di semua di vakuola yang manapun atau dinding sel manapun dia akan dimasukkan ke sana natriumnya. Yang penting dia jangan sampai mengganggu pembentukan buah. Nah, ini tadi bentuk lain dari mekanisme yang beberapa slide yang tadi yang kita sebutkan ya, yang ada SOS 3, SOS 2. Ini sama kayak yang tadi penjelasannya. Jadi pertama itu kan adanya banyak natrium di luar sel, ini akan diterima oleh sel sebagai isyarat bahwa ada kondisi bahaya. Sehingga ini akan mengaktifkan second messenger. Di sini kalsium ini sebagai second messenger, dia men-trigger aktifnya gen SO3. Gen SO3 ini mengaktifkan gen SO2. Nah, gen SO2 ini mengaktifkan gen SO1. SO1 ini fungsinya mengeluarkan natrium dari dalam sel keluar, atau kalau misalnya dia di vakuola, dia dikeluarkan dari vakuola. Nah, selain itu SO2 ini juga punya fungsi lain, ini menjaga sitoskeleton. Nah, di sisi lain adanya Na ini juga mengaktifkan asam-asam organik untuk mengaktifkan mekanisme pertahanan. Selain itu, SO3 ini juga mengaktifkan transport auksin. Jadi kalau auksin ini kan fungsinya untuk pembentukan akar lateral ya. Jadi kalau misalnya akarnya itu lebih banyak, dia diharapkan bisa membantu untuk pengeluaran natrium, tapi juga dia bisa membantu menarik air. Jadi sifatnya selektif, natriumnya dikeluarkan, airnya dimasukkan. Saya kira seperti itu. Ibu punten mau tanya Ya. tadi yang CA2 plusnya itu perannya gimana Bu? CA2 plus itu fungsinya sebagai second messenger. Jadi dia menerima sinyal sebenarnya kan ini ada reseptor ya. Ketika ada banyak natrium di luar sel, itu kan akan diterima oleh reseptor. Nah, reseptor itu akan memberi tanda kepada sel bahwa terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Nah, jadi ibaratnya gini, kalsium itu kan kalsium Ca2+ itu sebenarnya itu banyak di dinding sel, tapi dia tidak begitu disukai di dalam sel. Jadi begitu dia masuk ke dalam sel, dia dikeluarkan. Nanti dia karena banyak dia masuk lagi, dikeluarkan lagi. Jadi pola keluar masuknya kalsium itu seperti signal dia. Jadi bukan banyaknya, tapi polanya itu kan seperti ada yang gelombang besar-besar atau gelombang yang runcing-runcing. Nah, itu kan signal gitu ya. Nah, signal itu menjadi sebuah pertanda bagi sel untuk
apa namanya, mengenali bahwa tanaman, maaf, baterainya sebentar ya. Nah, signal ini akan direspon oleh tanaman dengan cara mengaktifkan gen-gen yang diperlukan. Jadi fungsi CA2+ di sini sebagai second messenger. Gimana Mas? Bisa diterima? Bisa Bu. Terima kasih Bu. Oke, kita lanjut ya. Ini saya lewatkan. Ini saya lewatkan, tapi nanti kalau misalnya perlu dibahas, silakan aja disampaikan ya. Salt tolerance, high productivity. eh saya kurang tahu ini. Saya nggak ingat ini kemarin bahasnya seperti apa. Tapi sepertinya ini dianggap salt tolerance itu adalah single trait. Sepertinya, sementara kalau yang productivity ini adalah quantitative trait. Kalau kuantitatif itu berarti kan dia poligenik ya. Sementara kalau yang salt toleran ini dianggap sebagai monogenik. Mungkin seperti itu. Saya kurang tahu bagian ini. Aluminium tolerance in plant. Eh, saya nggak bisa jelaskan bagian ini. Nah, aluminium itu sebenarnya mekanismenya mirip-mirip sama yang tadi, yang Na. Dia sama-sama toksik. Jadi mekanisme pertahanannya juga sama. Yang pertama itu dia dilarang masuk, dia dihindarkan dari masuk ke sel. Yang kedua, ketika dia masuk ke sel, dia ada mekanisme untuk disimpan di vakuola, bukan disimpan sebenarnya. Dia seperti dipenjara di vakuola supaya tidak merusak bagian yang lain. Dan yang ketiga, ketika dia tidak lagi bisa disimpan di vakuola, bagaimanapun dia harus dikeluarkan. Nah, bedanya dengan yang natrium, kalau yang natrium tadi relatif sejumlah tertentu natrium itu biasanya masih diizinkan masuk. Jadi kayak misalnya tanpa
Maaf ya, saya tadi terlempar. Oke, saya share screen lagi. Tadi kita sampai di di sini ya. Belumnya itu tadi kayaknya. Benar kan ya kita sampai sini tadi? Yang atasnya ini Bu, tadi sepertinya. Atasnya ya. Atasnya lagi. Oh ini. Oh iya baru ini. Ya. Oke, ini. Oke, jadi intinya sama seperti yang tadi natrium. Bedanya kalau yang natrium tadi karena dia berkompetisi dengan kalium, maka dampaknya itu adalah sama dengan atau mirip dengan tanaman yang kekurangan kalium. Jadi kalau kita ingat fungsi kalium, kita akan ingat eh, efek dari keracunan natrium, kira-kira seperti itu. Jadi kalium itu kan fungsinya homeostasis, fungsinya sebagai koenzim gitu ya. Itu kalau yang tadi keracunan natrium. Kalau yang keracunan aluminium, aluminium ini eh, dampaknya itu sama seperti kekurangan fosfat. Jadi kan kita tahu bahwa aluminium ini 3+ gitu ya. 3+ itu berarti kalau tanaman itu kan sistemnya dia menjaga keseimbangan. Jadi kalau ada masuk ion negatif 1, maka akan keluar positif 1, misalnya gitu. Jadi kalau misalnya Al3+ itu berarti dia akan mengikat 3 ion yang negatif, hara-hara yang negatif. Jadi eh, kayak langsung misalnya 3 fosfat negatif itu akan diambil oleh aluminium sehingga tanaman akan kekurangan fosfat. Nah, padahal fosfat itu kita tahu fosfat itu kan menjadi bagian dari DNA ya kan? DNA kan ada fosfatnya, protein ada fosfatnya. Nah, jadi kalau keracunan aluminium maka pembentukan protein DNA itu terganggu sehingga tanaman itu lebih memilih menghindarkan masuknya aluminium ke dalam sel. Nah, jadi di sini kita lihat cell elongation and division. Yang akan terpengaruh itu sitoskeletonnya dan oksidatif stresnya. Sitoskeleton itu kan berarti dia bentuk dinding sel ya, dinding sel atau membran sel itu akan terganggu. Membran sel itu terdiri dari fosfolipid, ada fosfatnya, juga pokoknya segala sesuatu yang ada fosfatnya itu akan terganggu. Yang ujung-ujungnya ini akan menurunkan produktivitas. Jadi dia menghambat perkembangan akar, menghambat penyerapan energi dan air, penyerapan nutrisi dan air. Oke, ini contoh tanaman yang toleran aluminium dan yang tidak toleran. Ini cara mereka untuk mengatasi toksisitas aluminium itu bisa dilihat dari salah satu yang terpengaruh itu adalah bentuk akar. Di bentuk akar yang tanaman yang toleran dengan yang tidak toleran aluminium. Ini kita bisa lihat bahwa pertumbuhan akar itu berbeda-beda dengan antara yang pH 4 dengan yang pH 3. Salah, pH 4 dengan pH yang normal yang mendekati 7. Mekanisme toleransi aluminium itu tadi ada yang pertama avoidance, yang kedua itu detoksifikasi. Yang avoidance itu tadi kita mencegah aluminium masuk ke dalam sel. Caranya salah satunya itu dengan menghelat aluminium itu dengan asam organik. Jadi kalau ada
asam organik atau ada ligan-ligan yang bisa berikatan dengan aluminium. Aluminiumnya itu membentuk kompleks sehingga molekulnya jadi terlalu besar untuk bisa masuk lewat channel sel. Atau detoksifikasi. Detoksifikasi itu ketika dia sudah masuk, dia dikelat dan dimasukkan ke dalam vakuola atau dia dikeluarkan. Nah, atau juga ini dengan cross scavenging, dia dinetralkan. Pada dasarnya tanaman itu menghasilkan macam-macam asam organik untuk mengatasi aluminium, tapi setiap tanaman itu beda-beda asam organik yang dihasilkannya. Walaupun aluminiumnya sendiri nggak masalah, dia mau asam organik yang mana juga dia akan terkelat gitu. Tapi tanamannya aja yang beda-beda dalam menghasilkan asam organik ini. Ini AL detoksifikasi itu biasanya terjadi di rhizosfer. Rhizosfer itu zona akar yang bukan, itu di luar akar, di daerah tanah, tapi yang dekat sekali dengan akar. Jadi yang pertama itu AL-nya itu bisa langsung apa namanya kontak dengan channel protein yang ada di bagian paling luar sel. Nah, sehingga selnya itu salah, bukan selnya. Namanya channel. Channel itu sebenarnya protein transport. Channelnya itu terbuka. Jadi ketika channelnya itu terbuka, dia kontak dengan aluminium, di sana akan terhubung dengan reseptor. Reseptor itu yang menerima pesan bahwa oke, kondisi di luar sel itu seperti ini. Ketika kondisi di luar sel itu banyak aluminium, reseptor akan menyampaikan sinyal ke dalam sel. Nah, jadi kalaupun aluminiumnya itu masuk ke sitoplasma, sitoplasma itu udah siap dengan apa namanya mekanisme selanjutnya. Jadi karena kan tadi udah ada reseptor ya yang menerima pesan. Dan itu pesannya diterima oleh secondary messenger. Bisa jadi itu contohnya kalsium gitu kan. Secondary messenger nanti mengaktifkan sistem pertahanan. Nah, ini gambar ini ada dua pola yang pertama dan pola yang kedua. Pola yang pertama ya, ini ini bisa kelihatan nggak ininya, apa namanya, kursor saya? Terlihat, Ibu. Terlihat ya. Oke, nah ini kan yang gambar yang satu, ini aluminium, dia kontak ke channel. Kan, channelnya ini mengeluarkan asam organik. Karena begitu dia kontak, langsung ada asam organik yang dikeluarkan, sehingga membentuk kelat. Kelat, aluminium dengan asam organik, ini udah apa namanya diamankan, dia nggak bisa lagi masuk ke dalam channel karena udah terlalu besar molekulnya untuk bisa melewati channel ini. Nah, berikutnya yang nomor 2 ini aluminiumnya ini diterima oleh reseptor. Kemudian reseptornya mengirim sinyal untuk menghasilkan asam organik. Nah, di sini asam organiknya kemudian dikeluarkan. Yang pertama itu yang nomor 1, asam organik itu dikeluarkan secara konstitutif oleh tanaman gitu ya. Jadi tanaman begitu saja mengeluarkan asam organiknya. Yang kedua, dia masuk dulu, dia kontak dulu dengan reseptor, kemudian reseptor mengaktifkan asam organik melalui mekanisme tertentu ya kan. Nah, baru kemudian asam organik ini yang mengkelat aluminium. Yang ketiga, aluminiumnya ini sudah masuk ke dalam sel. Kemudian di sel ini, di sitoplasma ini sudah ada asam organik, dia
diterima oleh asam organik dan dikeluarkan. Kalau misalnya sebentar, maaf saya salah. Ini aluminiumnya nggak sampai masuk. Yang mekanisme pertama ini aluminiumnya nggak sampai masuk. Jadi hanya sampai mengaktifkan reseptor. Maaf ya, saya salah. Nah, mekanisme yang kedua ini sama seperti yang tadi, aluminiumnya itu kontak dengan reseptor, kemudian reseptornya itu mengaktifkan gen-gen tertentu, kemudian gen-gen ini akan menghasilkan asam organik, dan asam organiknya mengkelat aluminium. Jadi di sini semuanya sistemnya adalah sistem avoidance. Jadi asam organik itu tidak membenarkan aluminium sampai masuk. Jadi mekanismenya ada yang dengan reseptor langsung merangsang pembentukan asam organik, menginduksi pembentukan asam organik, ada yang melalui aktivasi gen-gen tertentu. Ini adalah beberapa contoh tanaman yang toleran dengan aluminium. Mas ingatkan nanti kalau waktunya udah habis ya. Ini heat tolerance. Heat tolerance ini karena adanya suhu yang tinggi, ini akan mengaktifkan gen-gen tertentu. Jadi kalau yang suhu tinggi ini kemarin waktu kami itu nggak terlalu banyak dibahas. Jadi mungkin saya nggak bisa banyak bicara untuk yang heat tolerance ini. Cuman yang jelas itu proteinnya ini heat shock protein. Ini agak spesifik karena dia khusus untuk yang suhu tinggi. Nah, suhu yang tinggi ini kan akan mempengaruhi fotosintesis dan pembentukan asimilat. Serta sudah pasti air akan terganggu. Nah, kalau air sudah terganggu, membran sel itu pasti juga akan terbentuk. Dan ujung-ujungnya itu polen juga terhambat perkembangan. Ini saya lewatkan ya, saya nggak ingat ini pembahasannya seperti apa. Ini saya lupa saja. Saya sebenarnya nggak begitu ingat pembahasan tentang heat tolerance ini, tapi kalau lihat dari bagian ini, sepertinya ini mekanismenya mirip-mirip sama yang sudah-sudah. Jadi bahwa stres terhadap suhu itu akan mengganggu fluidity membran. Membran itu bukan dinding sel ya, jadi membran itu bisa membran plasma atau bisa membran plasma itu yang antara sitoplasma atau yang di antara sitoplasma dan vakuola atau nukleus itu sama-sama membran. Beda dengan dinding sel. Kalau dinding sel dia kan lebih kaku, jadi kemungkinan kecil dia terpengaruh. Nah, kalau membran itu kan lebih fluid, jadi lebih gampang dia terpengaruh oleh perubahan suhu. Nah, kalau fluiditas membrannya ini terganggu, biasanya kan sel di permukaan membran itu ada semacam pori-pori gitu ya, yang untuk keluar masuknya hara gitu, channel-channel gitu. Nah, kalau fluiditasnya itu terganggu, maka keluar masuknya ion ini juga akan jadi terganggu. Nah, kalau keluar masuknya ion terganggu, ini akan mengaktifkan mitogen activated phosphokinase ini, yang sebenarnya ini adalah sebuah proses sendiri untuk pembentukan sistem pertahanan tanaman. Nah, di sini juga di sitoplasma ROS akan merusak pembentukan klorofil, dan juga ada denaturasi protein, karena protein itu kan kita tahu dia akan merusak pada suhu-suhu tertentu gitu ya. Jadi
ROS ini sendiri merupakan sebuah bisa jadi sebuah signal, dan chaperone signal ini juga secara bersama-sama dengan ROS, dengan MOP kinase, ini men-trigger untuk sel mengaktifkan gen-gen tertentu untuk sistem pertahanan. Jadi sistem pertahanannya itu apakah dia dengan menghasilkan antioksidan, apakah dia menghasilkan ini protein folding yang untuk menjaga fluiditas membran tadi. Ini saya pikir kalau ini lebih baik dibaca sendiri ya. Secondary stress, biotik, abiotik stress. Jadi baik itu stresnya biotik maupun abiotik, ini akan menghasilkan ROS, yang mana ROS itu akan men-trigger sel untuk membentuk sistem pertahanan, dan salah satu sistem pertahanan itu bisa juga berupa dengan kematian sel. Jadi seperti misalnya di daerah tertentu itu selnya mati untuk menjaga supaya tidak menyebar ke bagian-bagian lain. Bisa jadi seperti itu. Jadi yang mati hanya sedikit sel atau jaringan, tidak seluruh tanaman. Nah, bisa juga mekanismenya itu berupa detoksifikasi ataupun avoidance yang tadi kita udah bahas ini ya. Oke, selesai. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, gimana Mas? Kita lanjut atau cukup? Gimana Mbak Aul, punten? Iya. Eh, saya pernah dapat kisi-kisi soalnya, tapi udah nggak bisa lagi saya download. Tapi lebih kurang yang tadi kita bahas itu kayak misalnya mekanisme aluminium, mekanisme keracunan salin itu keluar. Gen SOS3 dan SOS1 itu keluar. Oke, ini yang biotik stress. Nanti saya coba ingat-ingat lagi apa aja kira-kira soalnya yang keluar ya. Nah, kalau yang ini, oke, kita lewatkan ya. Nah, mungkin yang membedakan antara yang biotik dengan abiotik, kalau yang abiotik tadi kan kita banyak bicara tentang gen-gen transporter gitu ya, protein channel gitu. Nah, kalau di sini yang banyak dibicarakan itu nanti adalah virulence gens dan Argen resistant genes. Mungkin itu nanti yang kita perlu paham, argin sama virulent gene. Nah, untuk sifat resistensi itu sendiri ada dua macam ya, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kalau yang vertikal ini dikendalikan oleh gen-gen mayor yang sifatnya monogenik dan hipersensitif. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mendapatkan ketahanan yang vertikal, ini akan baik karena dia sifatnya hipersensitif respon. Nah, di sisi lain ini ada gen ketahanan yang horizontal, sifatnya poligenik. Gen-gennya di gen dan sifatnya non-spesifik. Kayak misalnya gen ketahanan terhadap
Ganoderma. Ganoderma itu macam-macam variannya. Nah, jadi ketahanannya itu ada ketahanan terhadap varian A, B, C, D, ini W, V. Nah, itu macam-macam. Jadi dia tahan terhadap banyak varian, tapi semuanya sedang-sedang aja atau enggak tinggi-tinggi banget gitu. Kalau yang vertikal ini kan ketahanannya langsung sampai 90% gitu misalnya kan. Kalau yang horizontal ini ketahanannya tidak begitu tinggi, tapi dia pada banyak varian. Nah, mekanisme serangan patogen itu kan pertama patogen harus masuk ya untuk bisa menyerang. Nah, jadi mekanisme tanaman itu sama kayak yang tadi toxic. Sel itu menghindari racun itu sampai masuk. Nah, kalau di sini sel-sel tanaman itu menghindari patogen untuk mendekat. Caranya itu dengan membentuk barrier-barrier ini. Bisa dilihat ada dinding sel yang tebal, permukaan yang toksik, dan pembentukan ulat. Ini apa mekanisme penyakit darah yang disebut constitutive barrier itu ada yang dipengaruhi oleh molekul-molekul dengan apa ya berat molekul yang ringan, ada yang lebih besar. Jadi kalau yang ringan itu seperti fenol, sementara kalau yang berat itu seperti tanin, etanol. Ini tapi nggak keluar sih di ujian. Gene for gene hypothesis ini hipotesis ini sebenarnya menceritakan bahwa perlu ada kesesuaian antara gen virulence dari patogen dengan gen susceptible dari si tanaman untuk menjadikan bahwa tanaman itu susceptible atau resisten. Jadi kalau salah satunya nggak ada, itu nggak akan terbentuk resistensinya itu. Nah, jadi kalau di sini current teorinya itu antigens menginduksi sinyal molekul dari tanaman hostnya. Nah, dan tanaman hostnya itu perlu punya reseptor yang spesifik untuk bisa membentuk sistem pertahanan. Jadi kalau dia tidak punya reseptor yang spesifik tadi, dia tidak mempunyai sifat toleransi. Nah, sistemnya itu seperti lock and key. Kalau sistem enzim itu kalau nggak pas dia nggak akan berfungsi, kira-kira seperti itu. Nah, hanya saja di sini yang lock and key-nya itu adalah virulence dan resistant gene. Jadi ini kira-kira maksudnya itu adalah mekanisme ketahanan vertikal dan mekanisme pertahanan horizontal, di mana di sini misalnya ada gen avirulence dari si patogen, sementara dari si tanaman itu ada argin. Argin ini yang akan menjadi sinyal mengaktifkan sinyal transduksi. Kalau tadi di toksik itu ada CA2+, kalau di sini argin. Nah, disinilah yang akan membentuk mekanisme pertahanan itu tadi. Kalau gennya ini hanya satu, itu efeknya itu bisa jadi sangat kuat dan sistem pertahanannya itu sifatnya vertikal. Sementara kalau sistem yang horizontal itu gennya nggak cuma satu, jadi ada gen A, B, C, D. Jadi semakin banyak gennya yang terlibat, ya dia semakin tahan terhadap banyak varian dari patogennya. Ini patogennya menghasilkan elisitor, sementara tanamannya punya Jadi reseptor. orang Kalau soalnya ini langsung matching,
ini akan menghasilkan mekanisme pertahanan. Nah, bisa jadi tanaman mempunyai reseptor yang tidak matching dengan si patogen, elisitornya patogen. Kalau nggak matching, berarti patogennya bisa menyerang tanaman. Jadi tanamannya jadi susceptible. Jadi jelas nah kayak apa Mas. Ya orang langsung tunduk aja nana. Hmm? Tunduk ini. Ini ya. Kayak tawaran aja. Ini patogen Kelas 6. Aku bukan keluar. tidak ada Orang reseptornya dari si tanaman sehingga patogennya masuk dengan lancar jaya. Kira-kira gitu maksudnya. Nah, ini menyatakan bahwa protein reseptor dan mRNA itu perlu matching untuk bisa menjadikan protein dari reseptor dan RNA-nya itu perlu matching untuk bisa menjadikan tanaman itu resisten. Nah, jadi di sini ada komponennya, ada untuk menjadikan tanaman itu resisten perlu ada argin, ada sinyal transduksi, dan ada mekanisme pertahanan. Argin itu tadi kan dia sebagai reseptor. Kalau reseptornya ada, dia bisa menginduksi sinyal transduksi. Kalau ada sinyal transduksi, maka bisa ada defense mechanism. Tapi kalau arginnya nggak ada, maka sinyal transduksi tidak mungkin akan terbentuk, dan kalau nggak ada sinyal transduksi, nggak mungkin ada defense mechanism. Kira-kira seperti itu. Nah, ini gen resistennya itu, gen resisten dari si tanaman, itu mestinya akan menghasilkan reseptor yang sesuai dengan gen virulence dari si patogen. Kalau ini tidak sesuai, maka si patogen tetap akan bisa menyerang tanaman. Jadi bisa jadi gen resisten, tapi dia tidak spesifik. Misalnya, gen resistensi tanaman itu resisten terhadap ulat api varian A. Nah, si patogen ini sudah bermutasi, dia menghasilkan gen avirulence ulat api varian A+. Jadi dia tidak lagi dikenali oleh gen resistennya si tanaman. Ini akan bisa menyebabkan tanaman tetap akan terserang. Oke, jadi perlu ada kesesuaian antara resisten gen dengan avirulence gen. Kalau hanya salah satu aja, tanaman akan tetap terserang. Ini saya nggak ingat lagi untuk menceritakannya, saya juga nggak paham. Mungkin ini Mbak Uswah lebih ngerti kalau ini. Nah, ini tadi yang kita ceritakan bahwa kalau gen avirulence-nya itu sudah bermutasi, dia bisa jadi tidak dikenali lagi sama si tanaman, walaupun tanaman punya gen resisten. Akibatnya tanaman bisa aja terserang sama patogen yang tadi. Nah, tapi di sisi lain, ada kalanya tanaman itu belajar, jadi bahwa si patogennya itu udah bermutasi. Nah, tanaman itu menyesuaikan, menghasilkan reseptor yang sesuai dengan si patogen. Jadi semacam ada tanaman menyesuaikan dengan patogennya, kemudian nanti patogen menyesuaikan lagi bahwa tanamannya berubah. Jadi kira-kira seperti itu yang kalau di Bu Yudi itu disebut sebagai never ending research. Bu Retno, punten. Ya. Kan sudah jam 17.45 ya, Bu. Kira-kira apakah mau dilanjutkan atau dihentikan saja?
karena sudah selesai. Oh, mangga aja. Ya udah, ini jadi kita cukupkan aja sampai di sini gitu. Gimana Bapak Ibu yang lain? Ya, karena udah mau maghrib juga, saya pikir. Iya boleh Bu. Dan makasih ya teman-teman. Nah, saya pikir juga kalau yang biotik ini kan mirip sama yang disampaikan Bu Yudi ya. Dan di sisi lain mekanisme pertahanannya juga mirip-mirip dengan yang abiotik tadi. Terima kasih banyak teman-teman ya. Semoga sukses besok sukses nanti Terima kasih Mbak ujiannya. Retno. Terima kasih Mbak Retno. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.